Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semuanya? Pada hari ini kita akan membahas, saya akan melanjutkan literatur review atau ya penulisan pada bab 2 nanti di penelitian. Kenapa literatur review saya bagi dua? Karena pada bagian pertama saya menjelaskan tentang teori dan kenapa literatur review itu dibutuhkan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang ya sedikit teknis bagaimana menulis dan meletakkan dan bagaimana juga melakukan review dalam suatu penelitian. Di sini juga saya akan sudah menyiapkan contoh yang akan saya bagikan saya akan upload dan saya bagikan juga tentang ya di e-learning dan di WA group nanti. Ya baiklah, kita akan mulai. Ya, ini yang pokok bahasan yang pertama kali yang saya bagikan di pertemuan pertama di literatur review. Nah, yang kita bahas adalah tentang bagaimana structuring the review. Yang sudah saya jelaskan pada video yang sebelumnya. Ya kan, ada banyak pendekatan tentang ya membuat atau mengelompokkan atau mengclustering paper atau jurnal yang telah kita baca, yang mensupport atau tidak support pada penelitian yang akan kita lakukan. Ya, penelitian di sini maksudnya juga bisa deskripsi, tesis dan disertasi. Ya, banyak konsep yang akan kita gunakan, tapi pada penelitian ini saya akan menggunakan konsep metrik yang lebih gampang digunakan. Nah, di sini saya ada contoh yang paling sederhana saya contohkan adalah evaluasi kualitas sistem informasi akademik mobile pada Universitas Bina Dharma Palembang. Nah, kalau dilihat ya kan, pada judul ini adalah yang akan kita bahas adalah pertamanya itu adalah kualitas, ya kan. Jadi pokok bahasan kita adalah bagaimana mengukur, mengevaluasi, menganalisis suatu kualitas. Kualitas apa? Kualitas sistem informasi. Nah, nanti kalau kita sudah melihat atau menekankan atau memastikan ada dua pokok bahasan, kualitas dan sistem informasi, maka kita akan mengetahui isu, permasalahan dan teori apa akan kita gunakan pada penelitian kita ini. Kebetulan pada saat ini contoh judulnya adalah kualitas sistem informasi akademik mobile pada Universitas Bina Dharma Palembang. Nah, terus selanjutnya bagaimana cara mengevaluasi? Ya, kita selalu memiliki ya kan pertanyaan, terus cara mana sih menganalisis, mengevaluasi atau mengukur suatu kualitas dalam website tersebut. Nah, sistem informasi akademik seperti kita ketahui itu adalah bagian dari sistem informasi. Ya kan? Adalah suatu bagian teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna untuk semua stakeholders. Ya, baik itu mahasiswa, dosen, ya kan, ristek dikti dan lain-lain. Jadi kita harus mendefinisikan apa itu sistem informasi akademik dan jelaskan juga fitur apa atau fasilitas serta manfaat dari sistem informasi akademik dalam bab 2 tinjauan pustaka. Jadi maksudnya di sini pada saat di dalam penulisan di sini Bapak Ibu sekalian, nah di bab 2 otomatis kita akan pada saat itu menjelaskan sistem informasi akademik di sini.
Ya, teman-teman boleh mengisikan apapun di sini. Kalau saya jelaskan tadi adalah ya kan menjelaskan fitur atau fasilitas dan manfaat dari sistem informasi akademik yang umum yang ada di luar sana, bukan di UBD. Selanjutnya baru di 2.2 kita membahas tentang sistem informasi akademik UBD. Ya kan? Sistem informasi akademik UBD akan kita jelaskan di sini. Kita balik ke slide dulu. Nah, next. Nah, jadi formatnya seperti ini. Tinjauan pustaka 2.1 adalah sistem informasi akademik, 2.2 adalah sistem informasi akademik di UBD, dan di sini yang saya jelaskan tadi juga pada akhir paragraf terakhir pada 2.2 kita menjelaskan isu atau permasalahan yang ada pada sistem informasi akademik tersebut. Misalnya masalah tampilan, desain, information quality, informasi nggak up to date, nggak relevan, terus bagaimana juga service interaksinya. Selanjutnya juga apa lagi? Attitude dan usefulness misalnya. Ini kita akan bahas, Pak. Kenapa ini disebutkan, ya kan? Seperti yang saya jelaskan pada pertemuan pertama di dalam metodologi penelitian. Kenapa sih kita harus menjelaskan ini? Ya kan? Kenapa harus desain menjadi isunya? Kenapa information quality yang jadi masalah? Kenapa service interaction yang jadi isunya? Dan kenapa juga harus attitude dan usefulness? Nanti saya jelaskan. Nah, kenapa harus seperti itu Bapak Ibu sekalian? Jadi kita jawabannya adalah karena kita akan menggunakan teori web qual, ya kan? Atau juga kalau ada masalah seperti ini, ya kan? Kalau ada masalah seperti ini, design, information quality, service interaction, attitude dan usefulness, artinya ini yang akan kita selesaikan. Ini yang akan kita cari, ya kan? Di dalam teori apa sih yang pas untuk menganalisis kelima isu ini tadi. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Nah, teori tersebut, ya, karena kita tadi menyebutkan ada teori, ada isunya tadi adalah tampilan, information quality, service interaction. Artinya, yang kita bahas itu yang akan kita gunakan adalah web qual. Adalah teori web qual. Ya, teori web qual ini adalah teori yang digunakan untuk yang mengukur kualitas dan yang berujung pada kepuasan si pemakai. Tetapi di dalam teori web qual itu tidak mengandung, tidak menyelesaikan isu usefulness dan attitude, ya kan? Usefulness itu adanya di teori TAM, makanya kita masukkan juga teori TAM di sini. Teori TAM apa? Di dalam TAM itu ada teknologi acceptance models, itu ada usefulness dan juga attitude. Kenapa teori TAM kita masukkan? Karena web qual itu tidak menyelesaikan kedua isu ini tadi, attitude dan usefulness. Jadi kalau cuma isu tadi, jadi kalau kita mau menggunakan web qual, otomatis yang kita sebutkan pada 2.2 ada isunya atau adalah desain, tampilan, information quality dan service-nya. Baru kita bisa menggunakan web qual ataupun teori lagi shape qual dan lain-lain. Jadi kalau ada isu tentang attitude, usefulness, nah baru kita mencoba menggabungkan kedua teori tadi. Jadi ini adalah teori yang akan kita gunakan untuk mengevaluasi sistem informasi di akademik di Universitas Bina Dharma. Nah, kalau kita sudah mengidentifikasi Bapak Ibu sekalian, mengidentifikasi ada usability, ya kan, information quality, service interaction, sama usefulness. Oh ya, itu tidak saya masukkan di sini karena terlalu banyak bahasan. Jadi misalnya ada 4 dimensi di sini saya bahas: usability, information quality, service interaction dan usefulness. Ya, artinya kita telah memiliki dimensi apa saja yang akan kita bahas dalam penelitian ini. Ya kan? Jadi kita menggunakan teori metrik pada konsep
yang telah dikembangkan oleh si Watson dan teman-teman tadi. Nah, selanjutnya akan kita isi. Di sini ada kolom nomor, authors, ada dimensi dan keterangan. Nanti kita isi satu-satu di sini Bapak Ibu. Nah, untuk cara mengisi tabel tersebut kita harus menggunakan di Google Scholar. Misalnya kita akan menggunakan, tadi karena kita menggunakan web call 1, 2, 3, otomatis kita akan menggunakan keyword web call dan sistem informasi akademik. Ya, web call ini bisa digunakan. Kenapa harus ada sistem informasi akademik? Karena web call ini bisa juga digunakan untuk sistem informasi yang lain selain akademik. Next. Nah, nanti di dalam Google Scholar atau Google Cendekia kita akan mendapatkan seperti ini, ya kan? Saya sudah masukkan web call dan sistem informasi akademik, saya searching, klik tampilan-tampilan seperti ini. Judul pertama adalah pengukuran kualitas layanan sistem informasi akademik menggunakan metode web call. Nah, ini bisa cocok. Yang kedua, evaluasi usability layanan berdasarkan kombinasi SQL dan web call. Nah, ini juga bisa. Jadi banyak tampilan, banyak teori, banyak paper ataupun jurnal yang bisa kita gunakan dari hasil yang kita dapat tadi di Google Scholar tadi. Ya, seperti teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat, di sini banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk mengisi tabel ini tadi. Ya kan? Selanjutnya, nah ini setelah itu kita download dan kita review satu-satu. Bapak Ibu sekalian, untuk mereview paper, kita tadi kan cuma menginginkan, ya kan, menginginkan bahwa apa sih peranan usability dalam meningkatkan kualitas informasi akademik, ya kan? Apa sih information quality? Bagaimana information quality itu bisa meningkatkan sistem informasi akademik di dalam OBD dan juga service interaction dan usefulness. Nah, yang kita cari itu adalah yang kita baca dulu ini dulu, ya kan, tampilan-tampilan dimensi seperti ini. Nah, di dalam paper ini tadi, ya kan, kita bisa lihat ada paper pertama yang saya download. Ya, saya tidak sebutkan itunya, autorsnya. Ya kan? Kita baca sini satu, web call yaitu dimensi kualitas informasi dan dimensi kegunaan dianggap tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Ini contohnya kita kepuasan pengguna meningkatkan kualitas tadi. Hal ini dipresentasikan rendahnya kualitas. Artinya, di dalam penelitian ini Bapak Ibu sekalian, dimensi kualitas informasi dan dimensi kegunaan itu tidak ada hubungan sama sekali untuk meningkatkan kualitas dan juga tidak meningkatkan yang berujung pada kepuasan si user tadi atau si mahasiswa tadi. Nah, jadi sementara itu hasil dari telah ulang dimensi kegunaan dianggap tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, bisa disebabkan karena tampilan yang kurang menarik dan tidak mengandung kompetensi. Nah, di sini kita lihat juga, ya kan, yang adanya pada paper pertama adalah hanya dimensi kualitas interaksi atau interaction quality yang dinilai berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Nah, ini yang kita ambil, kita letakkan di dalam sini tadi. Paper pertama, ya kan, misalnya 2010 saya masukkan. Di sini kita masukkan autornya, namanya dan tahun. Di sini saya sengaja tuliskan paper ke-1 supaya bisa enak mengidentifikasinya. Di sini kita dimensi tadi kita lihat, ya kan, di dalam paper ini tidak menunjukkan adanya hubungan ataupun pengaruh ataupun juga usability tidak dianggap sebagai salah satu faktor atau dimensi untuk meningkatkan kualitas. Jadi kita silang aja, Pak. Yang ada itu cuma service interaction, ya seperti saya lihat tadi. Usefulness juga tidak. Kita balik lagi ke tabel tadi. Nah, di paper kedua, ya kan, kita lihat juga dapat disimpulkan bahwa variabel dependen berupa kualitas layanan SIA, yaitu usability, information quality, dan interaction secara bersama-sama mempengaruhi terhadap kepuasan mahasiswa. Ini ingat, ini bersama-sama.
Tapi kalau kita lihat satu-satu, service interaction quality memiliki pengaruh positif dan signifikan yang dapat diartikan SIA telah dianggap mampu memberikan rasa aman melakukan kemudahan aktivitas. Nah, ini yang kita catat, Pak. Jadi paper kedua adalah mengatakan bahwa service interaction quality itu memiliki atau berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan. Jadi kita masukkan juga ke dalam sini tadi. Paper kedua, usability tidak, tapi service interaction-nya iya. Nah, ya kan? Yang lainnya juga sama seperti itu. Selanjutnya paper ketiga. Paper ketiga berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan. Nah, ya, otomatis yang kita baca itu adalah kesimpulannya pertama kali, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Jadi pada paper itu kita lihat dulu kesimpulannya. Jangan kita cuma ambil download, tidak kita baca lagi, bahwa paper tadi tidak ada hasil penelitiannya, tidak menunjukkan ada pengaruh maupun hubungan. Tidak, kita harus melihat dulu hasil penelitian tadi. Bisa dilihat di pembahasan, kita bisa juga lihat langsung di kesimpulan. Kalau lihat di paper ketiga, ya kan, kita lihat lagi. Berpengaruh dan signifikan positif terhadap kepuasan siswa tadi misalnya. Jadi paper ketiga ini kita masukkan lagi misalnya. Ya, ini cuma sebagai contoh. Dan paper keempat. Nah, ini paper keempat. Saya juga langsung lihat ke kesimpulan. Setelah saya baca dengan cepat, saya langsung ke kesimpulan, terus saya lagi balik kalau dia ada pengaruhnya, saya langsung balik ke isinya. Ketiga, ya kan? Lihat. Kualitas kegunaan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan. Cuman yang tidak ada tuh kualitas layanan di sini tadi. Berbanding terbalik dengan apa tuh? Dengan ketiga paper sebelumnya tadi. Kita conteng, oke, tapi ini tidak. Ya kan? Dan paper kelima juga berdasarkan hasil uji menunjukkan kelima dulu. Ya kan, kelima tuh ada deh. Kita lihat juga. Puas. Artinya kelimanya puas, ada hubungan. Ada bisa memiliki kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas sistem informasi akademik tadi. Ya. Dan paper ke-6. Nah, paper ke-6 ini karena kita pakai tadi adalah teori TAM, otomatis pada saat kita searching seperti ini, kita harus menggunakan TAM dan sistem informasi akademik. Maka akan tampil jika seperti itu. Nah, menunjukkan bahwa konsep principle of usefulness yang paling berpengaruh atau lebih kuat dalam menjelaskan kesuksesan penerapan sistem informasi akademik. Ya. Hal ini berarti bahwa sistem informasi akademik telah sukses diterapkan sebab memiliki banyak kegunaan dan membantu pekerjaan staf dosen serta membantu proses perkuliahan mahasiswa. Nah, ini yang kita ambil Bapak Ibu. Jadi kita masukkan ke dalam ini paper ke-6. Ada kita masukkan tidak, tapi di sini ada usefulness, oke. Karena memang di dalam paper ke-6 tadi memang tidak menjelaskan, tidak menggunakan suatu teori web qual tadi. Dia cuma menggunakan teori TAM. Nah, kalau ini banyak dimasukkan 20 paper ataupun ya lebih dari 20 paper, dia akan kelihatan Bapak Ibu sekalian. Ya kan, gap analisisnya. Ya kan? Bahwa tidak semua, yang pertama itu tidak semua penelitian itu menggunakan dimensi yang sama pada seperti yang kita lakukan. Ya kan? Mereka fokusnya pada kalau mau pakai web qual baik. Atau juga kalau mau pakai TAM ya TAM baik. Tapi pada penelitian kita ini sudah kelihatan, ya kan?
kita membuat suatu konsep ataupun mengenerate suatu konsep yang menggabungkan teori Webb-Qual dan teori TAM. Ya, TAM kita cuma pakai usefulness. Ya. Nah, jadi pada format selanjutnya kita lihat tadi, kita lanjutkan 2.1, 2.1, 2.2, 2.3. Nah, 2.3 adalah evaluasi sistem informasi akademik. Yang kita jelaskan adalah Webb-Qual plus TAM dengan dimensi masing-masing di sini. Ya, di dalam contoh MS Word sudah saya jelaskan bagaimana menuliskan 2.3.1 usability. Ya, bagaimana kita memasukkan dimensi atau hasil-hasil review kita tadi dalam suatu penulisan. Jadi teman-teman, saya harapkan bisa melanjutkan di 2.3.2 information quality, service interaction, dan usefulness seperti yang sudah saya kasih contoh. Ingat ya, aku ingat sekali lagi, buat sama persis ataupun seperti yang saya contohkan pada di 2.3.1. Jadi tinggal diganti referensi ataupun hasil review tadi. Nah, di 2.4 ya kan, kita akan membahas conceptual framework. Ini juga telah saya jelaskan di dalam bab ini tadi. Ini. Nah, kita balik Bapak Ibu. Jadi 2.3 evaluasi sistem informasi akademik. Ini sudah saya jelaskan semua, ya kan? Penelitian ini akan menggunakan dua teori untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem informasi akademik SIA pada Universitas Bina Dharma Palembang. Teori pertama adalah bla 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 Webb-Qual. Teori ini digunakan ini. Teori yang kedua adalah ini. Sudah saya kasih contoh semua. Jadi teman-teman tinggal menambahkan pada bagian terakhir nanti. Ini juga sudah saya jelaskan di sini. Ya, walaupun saya juga mengambil ide ataupun menerapkan atau mengambil contoh-contoh dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, setelah itu berdasarkan penjelasan awal maksudnya ini, ya, penjelasan teori di atas, penelitian mencoba mengembangkan suatu konsep atau model untuk mengevaluasi kualitas SIA yang berjalan di Universitas Bina Dharma Palembang. Pada teori Webb-Qual, penelitian ini akan mengadopsi 3 variabel, yaitu usability, information quality, dan service interaction. Sedangkan teori TAM, nah seharusnya juga Bapak Ibu, kalau lebih baik, kenapa harus usefulness yang kita pilih? Kenapa tidak attitude yang kita pilih? Nah, itu seharusnya kita jelaskan juga di sini. Berikut ini adalah penjelasan bagaimana masing-masing variabel tersebut dapat membantu dan meningkatkan kualitas sistem informasi akademik yang ada di Universitas Bina Dharma. Nah, ini contoh usability. Kita definisikan dulu, ya kan? Ini juga, menurut paper 1 tadi jelas Bapak Ibu sekalian. Pada paper 1 kita mengatakan, oh ini cuma definisi, ya kan? Nah, yang ini penting itu adalah di bawah sekali, paragraf kedua. Pada paragraf 2 adalah hasil review kita. Yang kita akan meletakkan karena paper 4 dan 5 yang mengatakan bahwa ada kontribusi sangat besar pada tampilan dan desain atau punya usability di sini pada peningkatan kualitas sistem informasi. Jadi kita tulis di sini, dalam penelitian dilakukan oleh paper keempat 2014 menyebutkan bahwa usability dapat meningkatkan kualitas sistem informasi akademik melalui dan ditentukan oleh, nah ini. Nah, setelah kita, pertanyaannya adalah dapat dari mana sih A sampai G ini? Ya kan? Nah, setelah bahwa kita itu paper tadi telah di paper keempat tadi menyatakan bahwa ada hubungan usability dan dalam peningkatan kualitas sistem informasi, otomatis kita akan masuk ke dalam lebih dalam lagi dalam paper tersebut.
Misalnya di dalam paper tadi menyebutkan seperti berikut ini. Bahwa instrumen web call 4.0 Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ini yang adalah yang ada dalam web call tadi. Ini adalah teori dasar web call. Nah, yang ini yang kita cari tadi di dalam pembahasan maupun di dalam tinjauan pustaka, di dalam bab 2 atau dalam satu paper maupun dalam jurnal tadi. Jadi kalau kita sudah di paper keempat yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, otomatis kita akan back kembali lagi ke dalamnya lagi. Kita baca selanjutnya adalah kita baca tentang bagaimana faktor apa saja, indikator apa saja yang bisa meningkatkan kualitas tadi di dalam dimensi usability. Ya, jadi yang pertama itu harus dilakukan adalah kita melihat dulu kesimpulan. Ini ada positifnya. Yang kedua, kita balik kalau sudah ada positif, kita ambil, kita letakkan. Nah, pada saat kita mau menulis di Microsoft Word tadi, otomatis kita akan balik ke belakang lagi dalam satu paper tersebut. Kita melihat apa sih yang menjadi ukuran di dalam sistem tadi. Misalnya menyebutkan bahwa mudah digunakan, terus ada navigasi yang baik, ya kan, tampilannya menarik, dimensi desain SIA-nya juga sudah bagus, ya kan, positif dalam berinteraksi. Nah, itu yang kita masukkan ke dalam sini tadi. Ini saya dapatkan ke dalam yang tadi. Ingat Bapak Ibu sekalian, setiap penelitian, ya kan, setiap penelitian dalam satu penelitian atau paper maupun jurnal, tidak semua ini dimasukkan. Karena ada paper juga, ada juga penelitian yang lain yang pernah dilakukan. Mungkin dalam penelitiannya tadi cuma A sampai F, A sampai E, ya kan, yang gunakan. Maka kita harus baca dan pastikan bahwa faktor untuk meningkatkan dalam usability itu sangat pas, sudah sesuai dengan yang ada di jurnal. Jangan cuma copy paste dengan jurnal-jurnal yang lain. Dan begitu juga dengan penelitian dilakukan oleh paper kelima 2014 mengatakan bahwa meningkatkan kualitas SIA, perguruan tinggi wajib memperhatikan variabel usability yaitu design dan ability navigasi. Nah, ini juga karena dia cuma 3, misalnya di dalam paper 5, ya, dalam paper 5 itu di dalam paper 5 2014 cuma mengatakan ada 3. Design dan ability dan navigasi dan fungsi. Ada 4, sorry. Jadi 4. Kalau yang pertama tadi ada G, ada 4. Otomatis kita bisa mengambil semuanya tadi Bapak Ibu sekalian. Ya, desain itu tampilan dan ability juga sangat mudah, navigasi sudah ada. Jadi kita pastikan bahwa faktor yang ada di dalam usability itu ada A, B, C, D, E, F, G, ada 7. Yang akan kita gunakan untuk meningkatkan desain dan menuju kualitas sistem informasi akademik yang layak tadi. Nah, selanjutnya tugas teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ya kan, adalah melanjutkan seperti ini. Saya sudah masukkan ini, information quality, mohon dilanjutkan seperti contoh di atas. Service interaction, mohon dilanjutkan seperti contoh di atas. Usefulness juga, Bapak Ibu sekalian. Ya, tolong dikerjakan, ya kan, dengan sungguh-sungguh. Ya, insya Allah ilmu yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan dalam tugas ini ataupun dalam materi ini, silakan WA dan tanyakan di dalam e-learning. Nah, setelah berdasarkan literatur di atas, ya kan, bahwa kita membangun konsepnya tadi ya Pak Ibu, ya kan, konsep evaluasi SIA-nya tadi. Ini saya mau hapus. Ini adalah evaluasi SIA.
Ada usability, information quality, service interaction, dan usefulness. Ada 4. Ya kan? Ada 4 dimensi yang saya pakai untuk mengevaluasi si SIA tadi. Bagaimana bisa SIA? Sudah saya jelaskan di atas tadi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Silakan kerjakan tugasnya. Ya, moga-moga dapat bermanfaat dan ya memiliki manfaat yang maksimal bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.